PLDP itu adalah pusat, oke? Bisa tenang dulu. Nah, pusat pelayanan disabilitas dan pendidikan inklusif. Ada yang tahu disabilitas artinya apa? Ada yang tahu? Disabilitas itu adalah orang-orang yang punya kondisi yang berbeda dari orang pada umumnya. Jadi misalnya ada yang halo? Oke. Jadi misalnya ada yang luka, ada yang tuli, ada yang tunarungu, ya tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar. Nah itu adalah orang-orang disabilitas. Nah jadi saya kerjanya di lingkup itu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang merasa ini tempatnya berbeda dari teman yang lain, nah itu biasanya itu masuk ke ranahnya PLDPI. Tapi untuk kali ini kita akan bahas tentang perundungan di sekolah atau bullying, ya. Teman-teman ada yang tahu psikolog itu apa atau ngapain? Atau ada yang pernah ketemu sama psikolog sebelumnya? Belum? Pernah dengar kan psikolog itu apa sih? Mungkin di media sosial, di TikTok gitu. Biasanya ada menurut psikologi. Nah, itu. Pernah dengar kayak gitu-gitu? Pernah baca ya? Oke. Jadi pekerjaan saya psikolog, saya itu kalau misalnya ada teman-teman pengen tes IQ, ada yang pernah tes IQ? Nah itu adalah tugasnya psikolog untuk memeriksa teman-teman IQ-nya berapa. Oke, halo? Saya udah kelas berapa sih ini semua? Usianya berapa? Sudah, oke. Sudah belasan, bukan anak SD lagi kan? Nah, jadi bisa ya untuk tenang dulu, dengarkan dulu materinya sampai selesai. Saya. Oke. Nah, jadi psikolog tugasnya itu tadi kalau ada teman-teman mau tes IQ, mau tahu bakat minatnya apa, nah itu perginya ke psikolog. Apa kalau merasa ada masalah keluarga, bingung mau ngobrol sama siapa, datang ke psikolog. Gitu. Atau teman-teman ada yang pernah mengalami bullying atau melihat temannya dibully tapi bingung mau ngapain, nah itu juga bisa datang ke psikolog, ya. Oke. Nah, pertama kita sepakati dulu artinya bullying itu apa. Nah, jadi kata kuncinya itu adalah perilakunya disengaja dan berulang. Jadi ini bukan cuma perilaku satu kali nggak sengaja, ya, tapi ini disengaja dan berulang. Tujuannya untuk menyakiti, mempermalukan, menakuti atau mengendalikan orang lain, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada sama teman dekat bercanda, oh ternyata temannya tersinggung, nah itu termasuk bullying atau enggak? Kenapa enggak termasuk? Karena tidak sengaja, oke. Nah kalau misalnya tahu oh ternyata tersinggung, berarti kan harus minta maaf, gitu. Nah, itu tidak termasuk bullying karena tidak sengaja menyakiti, gitu kan? Itu bukan perilaku yang dengan sengaja pengen biar dia sakit hati. Gitu. You're an idiot. Oh, you think I'm an idiot? Yeah. Yeah, sometimes I do stupid things. That's true. Yeah, you do. You always do stupid things. I know. You're so smart. You're so lucky. Yes, I am. You're awesome. Thank you. And you're not. I know. We established that. Go. Look, my happiness is not based on whether you think I'm cool or not. I'm going to be happy even if you hate my guts. Okay. And I'll always be nice to you, sweetheart. Okay. No. Isn't she lovely? Thank you. You're welcome. I won. Give me a big hand clap. That was awesome. Kemudian kami dengan Bapak Kesehatan dan tim kami untuk
itu termasuk dari pembulian verbal. Kalau menurut Tuhan tadi dia bilang itu termasuk pembulian karena menggunakan kata-kata kasar, ya. Udah pernah lihat videonya, jadi ada tahu ya itu termasuk kata-kata kasar. Ada lagi yang mau ngasih alasan lain. Setuju dengan yang Rifa sampaikan tadi? Setuju atau enggak sama yang Rifa sampaikan tadi? Setuju. Jadi apa yang disampaikan Rifa tadi benar gitu ya. Kenapa itu termasuk pembulian dan bukan bercandaan biasa? Konteksnya di sini konteksnya penceramah sama yang jualan es krim tadi saling kenal atau enggak? Nah, kalau misalnya kita berkata-kata kasar sama teman, misalnya yang biasanya nih teman-teman kalau main game sama temannya nggak berkata kasar kan? Nggak ngaku. Tuh. Nah, tapi teman-teman ngerasa itu pembulian atau enggak? Enggak. Karena apa? Karena main, konteksnya bermain sudah akrab, sudah biasa. Tapi kalau konteksnya yang di video itu ada penceramah, posisinya pertama dia penceramah yang seharusnya memberikan contoh, memberikan teladan. Tapi malah Nah, ini termasuk PPL. di depan umum seorang yang dia nggak kenal, gitu ya. Dan itu memang orang-orang ketawa di situ. Tapi apakah itu hal yang Saya lupa bawa stand. Kenapa itu bukan hal yang lucu? Tapi orangnya di sana tuh kita ketawa-ketawa aja. Ketika misalnya ada guru yang bercanda misalnya ya, itu sebenarnya candaannya nggak sopan. Tapi teman-teman ketawa, itu kenapa ketawanya? Karena apa? Nih, ini adalah nilai-nilai orang Indonesia apa? Tahu sungkan, tahu istilah sungkan, ngerasa gak enakan. Apalagi kalau ini guru saya nggak berani ngelawan, gitu ya. Akhirnya ya udah ketawa aja, biar suasananya nggak aneh. Tapi sebenarnya ngerasa ini bukan hal yang seharusnya diketawakan. Pernah teman-teman ngerasa kayak gitu? Kayak ketawanya terpaksa, tapi sebenarnya nggak sesuai perasaannya, ya. Nah itu juga yang biasanya jadi masalah, kayak gitu. Jadi kenapa itu adalah pembulian? Karena tadi konteksnya beda. Kayak misalnya teman-teman berkata kasar sama temannya pas lagi main, gitu ya. Itu orang nggak kenal, tiba-tiba berkata kasar, gitu ya. Dan dengan tujuan yang mengolok-olok sebenarnya, gitu ya. Dan teman-teman sendiri bisa menjawab pertanyaannya Pak Saf ya. Tepuk tangan dulu buat teman-teman. Kemarin kita sudah mempelajari tentang materi bullying ya. Sekarang tiba saatnya sampai kepada asesmen. Saya bagikan dulu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, tanya. Saya harap ada yang tanya ya. Tanya tentang tugasnya. Iya Pak. Ya, waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah sehat Pak.
Sudah dapat semua ya? Ya, yang pertama di sini ditulis nama. Ini jangan lupa kalian ini sering nggak tulis nama. Namanya sebelah kiri. Ditulis saja sekarang. Ditulis. Kemudian kelasnya saja kelas 7C. Materinya stop perhubungan ya. Pakai tangan stop perhubungan. Iya nanti dulu. Ini yang pertama. Yang pertama kemarin sudah dijelaskan apa itu bullying. Perundungan ya, bullying ini dalam bahasa Inggris. Artinya adalah perundungan. Jelaskan menurut pendapatmu sendiri. Yang kamu perhatikan kemarin waktu penjelasan materi itu bullying itu apa. Kemudian yang kedua, apa saja contoh perilaku bullying. Kemarin itu kan ada bullying fisik, ada bullying verbal. Nah, nanti itu ditulis. Kemudian yang ketiga, pernahkah kamu menjadi korban atau pelaku bullying? Ceritakan. Kalau nggak pernah nggak usah. Berarti kamu nggak pernah bully, nggak pernah juga membully. Ini ada dua. Boleh pilih salah satu atau kedua-duanya kamu ceritain boleh. Tapi kayaknya nggak cukup kalau dua-duanya. Pilih satu aja. Kalau enggak berarti selesai. Tapi kalau iya, berarti kamu harus ceritakan. Misalnya, siapa? Hamzah pernah membuli. Berarti ya, berarti ceritakan dulu saya pernah mengatai teman saya glodok gitu. Kan gitu saja. Contoh ya. Kemudian yang keempat, apa yang kamu lakukan jika melihat atau mengalami kejadian bullying di sekolah? Kamu diam saja? Hah? Dia bisa melapor ke guru, bisa tergantung kamu nggak. Kamu pernah lihat itu, kamu betulan nggak pernah lapor? Jangan enggak. Kamu diam aja. Atau kamu langsung lihat, langsung kamu tegur. Berarti kamu kan jagoan, berani menegur pembuli. Penandatanganan deklarasi anti perundungan dan kekerasan di SMP Negeri 47 di kelas 7C. Ayo yang belum silakan. Yang belum. Ini gurunya ikut juga ya. Ya. Tampilkan tanda tangan terbaik. Video poster stop bullying. Karena semua sudah menandatangani, berarti kalian sudah sah akan melawan bentuk tindakan bullying ya. Nanti kedepannya misal ada kasus lagi, nanti disuruh kalian siap, kalian sudah tanda tangan.